Luar biasa, inilah karomah super wali Allah asal Indonesia. Syekh Kholil Bangkalan, adalah ulama Indonesia yang sangat masyhur kealimannya. Beliau juga pernah berguru kepada Imam Nawawi Al-Bantani dan banyak ulama terkemuka di kota suci Makkah. Syekh Kholil dikenal sebagai ulama yang zuhud, sholih, takwa dan sangat alim. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan karomah dan keistimewaan yang luar biasa. Syekh Kholil juga pernah didatangi oleh Nabi Khidir alaihi salam, dan beliau sangat dihormati ulama Masjidil Haram di kota suci Makkah. Berikut karomah sakti Syekh Kholil Bangkalan Madura. Karomah yang pertama, yaitu mengambil kepiting dan rajungan di laut saat Batsul Masail di Makkah. Dahulu, para ulama Makkah pernah berkumpul di Masjidil Haram untuk berdiskusi membahas masalah dan hukum Islam yang sedang terjadi di Makkah. Semua masalah dapat diselesaikan kecuali mengenai halal haramnya kepiting dan rajungan. Kala itu terjadi banyak pendapat dan tidak menemukan solusinya. Syekh Kholil lalu duduk berada di antara peserta lainnya, melihat permasalahan tersebut belum menemukan solusi, Syekh Kholil minta izin untuk menawarkan solusi. Akhirnya Syekh Kholil dipersilahkan ke depan oleh pimpinan diskusi untuk menjelaskan. Saudara sekalian, ketidaksepakatan dalam menentukan hukum kepiting dan rajungan ini disebabkan kita belum pernah melihat bentuk aslinya. Ujar Syekh Kholil. Kepiting itu seperti ini, ucap Syekh Kholil sambil memegang dan menunjukkan kepiting yang masih basah. Sedangkan rajungan seperti ini, lanjut beliau, seakan beliau baru saja mengambilnya dari laut. Semua hadirin merasa terpana dan suasana menjadi gaduh. Mereka saling bertanya dari mana Syekh Kholil mendapatkan kedua hewan tersebut dalam sekejap saja. Setelah kejadian tersebut, akhirnya para ulama menemukan solusi dan Kiai Kholil disegani para ulama Masjidil Haram. Karomah yang kedua, yaitu ditemui pengemis ingusan membawa anjing. Dikisahkan, suatu hari saat Syekh Kholil sedang menemui tamunya sembari meminum kopi. Ketika sedang asyik mengobrol, tiba-tiba datang seorang gembel dengan pakaian lusuh sambil menuntun seekor anjing masuk ke ruangan. Tanpa salam, tanpa bicara dan tanpa izin, tiba-tiba si pengemis ini menyeruput kopi milik Mbah Kholil hingga tinggal ampasnya. Terlihat juga ingus yang keluar dari hidung pengemis yang tak diundang ini. Syekh Kholil pun tampak merubah posisi duduk, kepalanya menunduk tanpa berani menatap muka si pengemis. Justru beberapa tamu bangkit bermaksud mengusir orang aneh ini, tapi segera dicegah oleh Mbah Kholil dengan isyarat tangannya. Selepas gelandangan itu pergi, Mbah Kholil membuka suara, "Siapa yang mau meminum kopi bekas tamuku tadi?" Tentu saja tak seorang pun yang mau, karena kopi itu bekas diminum seorang pengemis dengan ingus menempel di bawah hidung. Sungguh menjijikkan. Baiklah, kalau begitu biar saya yang menghabiskan, kata Mbah Kholil sambil meminum sisa kopi di cangkir. Semua tamu semakin terheran-heran, belum habis rasa penasaran para tamu, kemudian Mbah Kholil menyambung kata lagi. "Tahukah sampeyan semua siapa tamu tadi? Dia itu Nabi Khidir, beliau habis mengunjungi sahabatnya seorang wali di Yaman dan Sudan, kemudian melanjutkan perjalanan ke sini untuk menemui sahabat-sahabatnya para waliullah di tanah Jawa." Sontak saja, kemudian para tamu berebut sisa kopi yang tinggal cangkirnya itu, bahkan ada yang berebut untuk mencuci cangkirnya sekedar untuk ngalap berkah dari kesalehan Nabi Khidir alaihi salam. Mbah Kholil terkekeh dengan tingkah para tamunya ini. "Yah, kebanyakan kita hanya melihat kulit tanpa bisa melihat hati, karena mata kita sudah tertutup oleh gemerlap dunia." Karomah yang ketiga, yaitu bisa mengubah arah kiblat masjid. Dikisahkan, dahulu Kiai Kholil pernah memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau Kiai Muntaha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Kholil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai orang alim, Kiai Muntaha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Kholil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantu masih tetap mempertahankan pendapatnya, Kiai Kholil lantas tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya. Kemudian Kiai Kholil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntaha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya, setelah melihat lubang itu ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntaha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Kholil. Karomah yang keempat, yaitu bisa menyembuhkan orang lumpuh. Dikisahkan, dahulu ada seorang keturunan Cina yang mengalami sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta, namun belum juga sembuh.
Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura yakni ke Mbah Kholil untuk berobat. Ia dibawa dengan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Kholil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Kholil, muncullah Mbah Kholil dari dalam rumahnya dengan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit. Karena Mbah Kholil terus mencari dan membentak-bentak mereka, akhirnya tanpa disadari, mereka sembuh. Setelah Mbah Kholil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Karomah yang kelima, yaitu dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Kholil, dahulu tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Kiai Kholil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan dan tangguh. Ia tak segan-segan untuk memberi suuk mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada pejuang. Kiai Kholil juga tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Kholil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi, ditangkapnya Kiai Kholil, malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makanan kepada Kiai Kholil, bahkan banyak yang meminta ikut ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Kholil untuk dibebaskan saja. Karomah keenam, yaitu bisa menghafal nazam hanya dalam waktu semalam. Ketika Kiai Kholil masih muda, dia mendengar bahwa di Pasuruan ada seorang kiai yang sangat sakti mandraguna. Namanya Abu Darin. Kholil muda ingin sekali belajar kepada Abu Darin. Namun apa daya, sesampainya Kholil muda di desa Wilungan Pasuruan, ternyata Kiai Abu Darin sudah wafat. Dia meninggal hanya beberapa hari sebelum kedatangan Kholil muda. Habislah harapannya untuk mewujudkan cita-citanya berguru kepada kiai yang mempunyai ilmu tinggi tersebut. Pada hari berikutnya, Kiai Kholil bertaziah ke makam Kiai Abu Darin dan membaca Al-Quran hingga 40 hari. Dan pada hari yang ke-41, ketika Kiai Kholil tengah ketiduran di makam, Kiai Abu Darin hadir dalam mimpinya. Dalam kesempatan itu, almarhum mengatakan kepada Kholil, "Niatmu untuk belajar sungguh terpuji. Telah aku ajarkan kepadamu beberapa ilmu, maka peliharalah." Kiai Kholil lalu terbangun, dan serta-merta dia sudah hafal kandungan kitab Imriti, Ashimuni, dan Alfiyah Ibnu Malik. Subhanallah. Itulah beberapa karomah luar biasa Waliullah Syekh Kholil Bangkalan Madura. Wallahu a'lamu bishawab.